Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Kamis ini. Keluargaku dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22, ini adalah respon dari Yakub ya setelah dia mengalami mimpi, dia bermimpi tentang ada tangga dari tempat dia tidur sampai ke sorga ya, dan malaikat naik turun di situ. Kemudian dia menerima janji dari Tuhan tentang keturunannya ya, tentang hari depannya, dan bagaimana Tuhan berjanji menyertai dia, memberkati dia, dan melakukan segala janjinya Tuhan dalam kehidupannya di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini adalah respon dari Yakub. Apa itu? Yakub berkata, "Jika Tuhan memberikan roti untuk aku makan dan menyertai aku ketika aku sampai ke rumah Laban dan kembali membawa aku kembali ke rumah orang tua aku, dan semua yang Tuhan firmankan itu terjadi kepada aku, maka engkau akan menjadi Allahku, dan di tempat ini, di tempat yang dia mengalami mimpi itu, dia akan membangun rumah Tuhan di situ, dan dia akan memberi persembahan kepada Tuhan." Nah, dari beberapa ayat ini, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22, yang menjadi penekanan di sini bagaimana semua janji Tuhan, semua berkat yang dia terima, kekuatan baru yang dia terima, itu membuat dia menjadi bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini adalah respon yang paling baik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yang harus kita berikan kepada Tuhan. Setelah semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dia memberikan kita pekerjaan yang baik, dia memberikan kita kesehatan hari ini, dia memberikan kita kesempatan yang baru hari ini. Mari kita semakin bersungguh-sungguh dengan Tuhan, bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bersungguh-sungguh untuk mengiringi Yesus dengan seluruh kehidupan kita. Saudaraku, seringkali kita gampang untuk menjadi lemah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita terlalu asik menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan ketika kita menikmati banyak yang Tuhan berikan kepada kita, tidak sedikit dari kita yang akhirnya terlena dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan kita kehilangan kesungguhan dalam mengiringi Kristus. Sangat sedih sekali ketika kita melihat ada orang-orang yang sebelum punya apa-apa sangat bersungguh-sungguh dengan Tuhan, rajin berdoa secara pribadi, rajin merenungkan firman Tuhan secara pribadi, ya, sangat mudah untuk meluangkan waktunya untuk pelayanan. Tapi ketika sudah punya banyak, sudah diberkati, seringkali itu menjadi tempat di mana kita penuh dengan alasan untuk, wah, saya nggak ada waktu. Wah, waktu memang tidak akan pernah ada kalau kita tidak berikan, kalau kita tidak persiapkan dengan baik untuk kita berikan kepada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yakub dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, dia menyatakan bahwa dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah semua yang Tuhan siapkan bagi dia, yang Tuhan berikan bagi dia, dia mengalami refreshment, perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia berjanji bahwa dia akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia akan memberikan hidupnya bagi Tuhan. Saudara, waktu dia berkata, "Aku akan membangun rumah Tuhan di sini," itu sebenarnya menggambarkan bagaimana kehidupan kita yang harusnya menjadi baitnya Allah, baitnya Roh Kudus, di mana terjadi tempat memberikan persembahan. Tubuh kita ini menjadi bait Allah, di mana terjadi tempat memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Bukan nominal 10% atau berapa persen, bukan. Ini berbicara tentang kesungguhan dari kehidupan yang sudah mengalami berkat untuk setia kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, memberikan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Biarlah setiap kita orang-orang yang sudah diberkati, kita yang sudah menerima banyak dari Tuhan, mari semua berkat itu jangan membuat kita terlena, semua berkat itu jangan membuat kita hanyut dan akhirnya terhilang. Tapi biarlah semua berkat itu membuat kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semua berkat itu membuat kita semakin sungguh-sungguh memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Jangan justru sebaliknya, semua berkat itu membuat kita kehilangan kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Setiap kali kita datang beribadah, jadikan ibadah itu sebagai pengabdian, bentuk pengabdian, ekspresi pengabdian kita kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, yang menyertai dan memberkati kita. Tuhan yang memberikan hari depan yang lebih baik bagi kita. Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita
kemanapun kita pergi. Puji Tuhan, biarlah kita dikuatkan hari ini, kita diingatkan hari ini. Mari kita bawa hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kita, Tuhan yang sudah menyediakan hari depan yang baik bagi kita, Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada hari ini semua karena cinta-Mu. Kami ada hari ini semua karena kebaikan. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, hati kami diubahkan. Mungkin selama ini Tuhan kami sudah menikmati yang baik dari Engkau. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan kami mau memberikan hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada-Mu. Dalam ibadah kami, dalam waktu-waktu kami berdoa, kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami, mempersiapkan waktu yang terbaik untuk kami berikan kepada-Mu, di mana kami bersekutu dengan Engkau dan mengalami Engkau. Kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Engkau menjadi satu kerinduan yang lebih daripada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun hari ini, biar setiap kami boleh mengalami Engkau melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita hari ini. Selamat beraktivitas. Shalom.